لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam tradisi keilmuan Islam, pembahasan mengenai akhir zaman selalu menjadi topik yang menarik sekaligus sensitif karena berada di antara keyakinan, penafsiran, dan realitas yang terus berubah. Salah satu konsep yang sering muncul dalam pembahasan ini adalah tentang Khurasan, sebuah wilayah yang memiliki nilai historis sekaligus simbolik. Khurasan pada masa lalu bukan hanya sekedar wilayah geografis, tetapi juga pusat peradaban, ilmu pengetahuan, serta gerakan politik yang berpengaruh dalam sejarah Islam. Wilayah ini mencakup daerah yang sekarang dikenal sebagai Iran bagian timur, Afghanistan, serta sebagian Asia Tengah. Dari sinilah kemudian muncul berbagai riwayat yang dikaitkan dengan peristiwa besar menjelang akhir zaman. Dalam sejumlah hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, disebutkan tentang munculnya panji-panji hitam dari arah Khurasan. Riwayat ini menjadi salah satu yang paling sering dibahas ketika mengaitkan antara teks keagamaan dengan kondisi dunia modern. Dalam salah satu riwayat yang terdapat dalam Sunan At-Tirmizi, disebutkan bahwa akan keluar dari Khurasan panji-panji hitam yang tidak dapat dihentikan hingga sampai ke Baitul Maqdis. Riwayat lain dalam Musnad Ahmad bin Hanbal juga menyebutkan hal serupa, meskipun dengan redaksi yang berbeda. Para ulama berbeda pendapat dalam menilai kekuatan hadis-hadis ini, di mana sebagian menganggapnya memiliki dasar yang dapat diterima, sementara sebagian lainnya menilai terdapat kelemahan dalam sanadnya. Perbedaan penilaian ini menunjukkan bahwa sejak awal, konsep Khurasan dalam hadis tidak pernah sepenuhnya disepakati secara mutlak. Ibnu Katsir dalam karyanya yang berjudul An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim memberikan penjelasan panjang mengenai riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Khurasan. Ia tidak langsung menerima semua riwayat tersebut sebagai fakta yang pasti terjadi, melainkan mengkaji sanad dan matannya secara kritis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, kehati-hatian dalam memahami hadis merupakan bagian penting dari metodologi keilmuan. Ketika memasuki era modern, sebagian kalangan mulai mencoba menghubungkan konsep Khurasan dengan negara Iran. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa sebagian wilayah Iran termasuk dalam kawasan Khurasan historis. Selain itu, Iran juga memiliki karakter politik yang berbeda dibandingkan banyak negara lain di Timur Tengah, terutama dalam hal sikapnya terhadap Amerika Serikat dan Israel. Sejak terjadinya revolusi pada tahun 1979, Iran mengubah arah politiknya menjadi lebih konfrontatif terhadap Barat, khususnya Amerika Serikat, yang dianggap sebagai simbol dominasi global. Hubungan antara Iran dan Israel juga sangat tegang, bahkan dapat dikatakan berada dalam kondisi permusuhan terbuka. Dalam situasi ini, muncul narasi yang mencoba mengaitkan konflik tersebut dengan hadis tentang Khurasan. Sebagian orang melihat bahwa Iran sebagai negara yang berada di wilayah Khurasan dan memiliki sikap anti terhadap Amerika dan Israel merupakan representasi dari kekuatan yang disebutkan dalam hadis. Mereka kemudian menghubungkan hal ini dengan konsep Al-Khurasani, yaitu sosok pemimpin dari wilayah tersebut yang diyakini akan memainkan peran penting dalam peristiwa akhir zaman. Dalam beberapa literatur eskatologi Islam, Al-Khurasani sering disebut bersama dengan tokoh lain yang akan muncul menjelang kemunculan Imam Mahdi. Namun,
penting untuk memahami bahwa konsep Al-Khurasani sendiri tidak memiliki satu definisi yang tunggal dan disepakati oleh seluruh ulama. Sebagian riwayat menyebutkan tentang sosok dari Khurasan yang akan membawa panji hitam, tetapi tidak memberikan detail yang jelas mengenai identitasnya. Hal ini membuka ruang bagi berbagai penafsiran, termasuk yang bersifat spekulatif. Dalam sejarah Islam, simbol panji hitam pernah digunakan oleh dinasti Abbasiyah sebagai alat legitimasi politik ketika mereka menggulingkan dinasti Umayyah. Mereka mengklaim bahwa gerakan mereka adalah realisasi dari hadis tentang panji hitam dari Khurasan. Namun, para ulama kemudian melihat bahwa penggunaan simbol tersebut lebih bersifat politis daripada eskatologis. Jika dilihat dari perspektif ini, maka upaya untuk mengaitkan Iran secara langsung dengan Al-Khurasani perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Konflik antara Iran dengan Amerika dan Israel memiliki latar belakang yang kompleks, melibatkan kepentingan geopolitik, ekonomi, ideologi, serta keamanan regional. Amerika Serikat memiliki kepentingan besar di Timur Tengah, terutama terkait sumber energi dan stabilitas kawasan. Israel di sisi lain melihat Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama karena program nuklir Iran dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok yang menentang Israel. Iran sendiri memandang posisinya sebagai bagian dari perlawanan terhadap dominasi Barat dan sebagai pelindung bagi kelompok-kelompok yang dianggap tertindas. Narasi ini sering dibungkus dengan bahasa keagamaan yang kuat, sehingga bagi sebagian orang tampak selaras dengan gambaran dalam hadis tentang kekuatan dari timur. Namun para ulama mengingatkan bahwa kesamaan simbolik tidak selalu berarti kesamaan substansial. Mengaitkan peristiwa politik modern dengan hadis tanpa dasar metodologi yang kuat dapat menimbulkan kesalahan pemahaman yang serius. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang ahli hadis terkemuka, dalam karyanya Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah memberikan penilaian kritis terhadap banyak riwayat yang berkaitan dengan panji hitam. Ia menilai bahwa sebagian besar riwayat tersebut memiliki kelemahan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar yang kuat untuk membangun keyakinan. Pendapat ini menjadi salah satu rujukan penting bagi para peneliti yang ingin memahami hadis secara lebih objektif. Selain itu, dalam kajian akademik modern, fenomena mengaitkan konflik politik dengan narasi akhir zaman sering disebut sebagai kecenderungan apokaliptik. Hal ini terjadi ketika masyarakat mencoba mencari makna yang lebih besar dari peristiwa yang terjadi di dunia. Dalam kondisi ketegangan global, seperti konflik antara Iran dengan Amerika dan Israel, narasi semacam ini menjadi semakin populer karena memberikan kerangka pemahaman yang sederhana terhadap situasi yang kompleks. Namun demikian, pendekatan seperti ini memiliki risiko, yaitu menyederhanakan realitas dan mengabaikan faktor-faktor penting yang sebenarnya mempengaruhi jalannya peristiwa. Konflik internasional tidak hanya ditentukan oleh ideologi atau agama, tetapi juga oleh kepentingan ekonomi, strategi militer, serta dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Oleh karena itu, memahami konflik Iran dengan Amerika dan Israel memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya dari sudut pandang keagamaan, tetapi juga dari perspektif ilmu politik dan hubungan internasional. Jika ditarik secara menyeluruh, hubungan antara konflik Iran melawan Amerika dan Israel dengan konsep Al-Khurasani lebih banyak berada pada ranah interpretasi daripada kepastian. Hadis-hadis tentang Khurasan memberikan gambaran umum tentang munculnya kekuatan dari timur, tetapi tidak secara spesifik menyebutkan negara atau tokoh tertentu dalam konteks modern. Oleh karena itu, setiap upaya untuk menghubungkannya harus dilihat sebagai interpretasi yang bersifat subjektif dan tidak mengikat. Dalam tradisi Islam sendiri, terdapat prinsip penting yaitu tidak tergesa-gesa dalam menafsirkan tanda-tanda akhir zaman. Para ulama klasik selalu menekankan pentingnya kehati-hatian agar tidak terjebak dalam spekulasi yang dapat menyesatkan. Mereka juga mengingatkan
bahwa fokus utama seorang muslim bukanlah menebak-nebak kapan dan bagaimana akhir zaman terjadi, melainkan mempersiapkan diri dengan amal dan pemahaman yang benar. Sebagai penutup, dapat dikatakan bahwa konsep Khurasan dan Al-Khurasani memang memiliki tempat dalam literatur Islam, tetapi mengaitkannya secara langsung dengan konflik modern seperti yang terjadi antara Iran dengan Amerika dan Israel memerlukan kehati-hatian yang tinggi. Tanpa dasar yang kuat, hubungan tersebut hanya akan menjadi spekulasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun keagamaan. Sumber referensi yang dapat digunakan untuk memperdalam kajian ini antara lain Sunan At-Tirmizi dalam pembahasan kitab fitnah, Musnad Ahmad bin Hanbal yang memuat berbagai riwayat tentang Khurasan, karya Ibnu Katsir yang berjudul An-Nihayah fi al-Fitan wa al-Malahim, karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah, serta berbagai kajian sejarah dan politik modern yang membahas Iran dan dinamika Timur Tengah dari lembaga penelitian internasional. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, ketika konsep Al-Khurasani mulai dibahas lebih dalam literatur eskatologi Islam, tampak bahwa sosok ini sering muncul dalam rangkaian peristiwa yang saling berkaitan, bukan sebagai figur yang berdiri sendiri. Dalam sebagian riwayat, Al-Khurasani disebut bersamaan dengan munculnya sosok lain dari wilayah timur, seperti As-Sufyani dan Al-Yamani, yang masing-masing memiliki peran dalam dinamika besar menjelang kemunculan Imam Mahdi. Namun sekali lagi, riwayat-riwayat ini tidak berada pada satu tingkat kekuatan yang sama, sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menerimanya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Al-Khurasani adalah pemimpin dari wilayah timur yang membawa panji-panji hitam dan bergerak menuju wilayah barat, yang dalam beberapa penafsiran diartikan sebagai arah menuju kawasan Syam dan Baitul Maqdis. Gerakan ini digambarkan sebagai kekuatan yang tidak mudah dikalahkan. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tidak ada satupun yang mampu menghentikannya. Narasi ini sering menimbulkan kesan bahwa akan ada kekuatan besar dari timur yang mengguncang tatanan dunia yang ada. Dalam konteks modern, sebagian pihak mencoba melihat kesesuaian antara gambaran ini dengan posisi Iran yang berada di timur kawasan Timur Tengah dan memiliki kemampuan militer serta pengaruh regional yang cukup signifikan. Iran juga memiliki jaringan sekutu di berbagai negara yang dalam sudut pandang geopolitik dapat dilihat sebagai kekuatan yang mampu menantang dominasi negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Di sisi lain, hubungan Iran dengan Israel yang penuh ketegangan juga menambah alasan bagi sebagian orang untuk mengaitkannya dengan narasi peperangan besar menjelang akhir zaman. Namun, jika ditelaah lebih mendalam, terdapat perbedaan mendasar antara deskripsi dalam hadis dengan realitas politik saat ini. Hadis-hadis tersebut berbicara dalam bahasa simbolik dan seringkali tidak memberikan detail spesifik yang dapat langsung dipetakan ke dalam peta politik modern. Misalnya, istilah Khurasan sendiri pada masa lalu tidak merujuk pada satu negara, melainkan wilayah yang luas dan mencakup berbagai bangsa dan budaya. Dengan demikian, menyempitkan makna Khurasan hanya kepada Iran modern merupakan bentuk penyederhanaan yang tidak sepenuhnya akurat secara historis. Selain itu, para ulama juga mengingatkan bahwa tanda-tanda akhir zaman tidak selalu harus dipahami secara literal. Dalam banyak kasus, teks-teks tersebut mengandung makna yang lebih dalam dan memerlukan penafsiran yang hati-hati. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam beberapa penjelasannya menekankan pentingnya memahami konteks dan bahasa yang digunakan dalam hadis agar tidak terjebak dalam pemahaman yang sempit. Hal ini relevan ketika mencoba mengaitkan hadis dengan peristiwa kontemporer, karena perbedaan zaman dapat menyebabkan perbedaan makna. Dalam perkembangan sejarah Islam, seringkali muncul kelompok-kelompok yang mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari nubuat akhir zaman. Klaim ini biasanya muncul dalam situasi krisis atau perubahan besar, di mana masyarakat mencari kepastian dan harapan. Namun,
tidak sedikit dari klaim tersebut yang kemudian terbukti tidak benar. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa kehati-hatian dalam menafsirkan tanda-tanda akhir zaman bukan hanya anjuran, tetapi juga kebutuhan. Jika kita kembali kepada konflik antara Iran dengan Amerika dan Israel, maka akan terlihat bahwa faktor utama yang mendorong konflik tersebut adalah kepentingan politik dan strategi. Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah, sementara Iran berusaha memperluas pengaruhnya dan melindungi kepentingan nasionalnya. Israel di sisi lain berusaha menjaga keamanan negaranya dari ancaman yang dianggap berasal dari Iran dan sekutunya. Dalam dinamika ini, penggunaan narasi keagamaan seringkali menjadi alat untuk memperkuat legitimasi dan dukungan publik. Narasi tentang perlawanan terhadap kekuatan besar dunia misalnya, dapat dengan mudah dikaitkan dengan konsep jihad atau perjuangan dalam Islam, meskipun dalam praktiknya lebih banyak berkaitan dengan kepentingan politik. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan politik seringkali saling berinteraksi, tetapi tidak selalu dalam cara yang sederhana atau langsung. Oleh karena itu, memahami konflik semacam ini memerlukan pendekatan yang lebih luas, tidak hanya dari sudut pandang teologis. Sebagian peneliti modern juga melihat bahwa kecenderungan mengaitkan Iran dengan Al-Khurasani dipengaruhi oleh kebutuhan psikologis dan sosial. Dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian, narasi akhir zaman memberikan rasa kepastian dan arah. Dengan mengaitkan peristiwa yang terjadi dengan nubuat yang diyakini, seseorang dapat merasa bahwa segala sesuatu berada dalam kendali rencana yang lebih besar. Namun, pendekatan ini juga dapat berbahaya jika mengabaikan realitas dan mendorong pada kesimpulan yang tidak berdasar. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa simbol dalam hadis memiliki daya tarik yang kuat dan terus relevan dalam berbagai konteks. Panji hitam misalnya bukan hanya simbol militer, tetapi juga simbol perjuangan dan perubahan. Dalam sejarah, simbol ini telah digunakan oleh berbagai kelompok dengan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, memahami simbol ini memerlukan pendekatan historis dan kontekstual, bukan hanya tekstual. Dalam kerangka ini, Al-Khurasani dapat dipahami lebih sebagai simbol daripada sebagai individu yang dapat diidentifikasi secara pasti dalam dunia modern. Ia mewakili gagasan tentang munculnya kekuatan dari timur yang membawa perubahan besar. Apakah kekuatan ini bersifat positif atau negatif, serta bagaimana bentuknya, masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan peneliti. Yang jelas, tidak ada kesepakatan yang pasti mengenai identitasnya dalam konteks saat ini. Dengan demikian, mengaitkan Iran secara langsung dengan Al-Khurasani dalam konflik melawan Amerika dan Israel merupakan bentuk interpretasi yang perlu disikapi dengan kritis. Interpretasi ini mungkin memiliki dasar dalam kesamaan geografis dan narasi ideologis, tetapi tidak memiliki kepastian dalam teks keagamaan yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara keyakinan, interpretasi, dan fakta. Pada akhirnya, pembahasan tentang Khurasan dan Al-Khurasani mengajarkan satu hal penting, yaitu bahwa teks keagamaan harus dipahami dengan ilmu, kehati-hatian, dan kesadaran akan konteks. Tanpa itu, sangat mudah untuk terjebak dalam spekulasi yang justru menjauhkan dari tujuan utama ajaran itu sendiri. Dalam menghadapi konflik global seperti yang terjadi antara Iran dengan Amerika dan Israel, pendekatan yang rasional dan komprehensif tetap menjadi kunci untuk memahami realitas yang ada. Melanjutkan lebih jauh, ketika pembahasan memasuki perbandingan antara perspektif Sunni dan Syiah mengenai Al-Khurasani, terlihat adanya perbedaan penekanan yang cukup signifikan, yang pada akhirnya juga mempengaruhi cara sebagian kalangan memandang Iran dalam konteks modern. Dalam tradisi Sunni, riwayat tentang Khurasan umumnya hadir dalam bentuk yang lebih umum dan tidak terlalu rinci dalam menggambarkan sosok pemimpinnya. Fokusnya lebih kepada peristiwa munculnya kekuatan dari timur dengan panji-panji hitam yang akan berkontribusi dalam rangkaian kejadian besar menjelang akhir zaman. Namun, identitas pemimpin tersebut seringkali tidak dijelaskan secara detail, sehingga ruang interpretasi menjadi sangat luas.
Sebaliknya, dalam sebagian literatur Syiah, khususnya dalam pembahasan mengenai tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi, sosok Al-Khurasani sering digambarkan dengan peran yang lebih jelas dan spesifik. Ia disebut sebagai salah satu pendukung utama Imam Mahdi yang akan muncul dari wilayah timur, bersamaan dengan tokoh lain seperti Al-Yamani. Dalam narasi ini, Al-Khurasani bukan hanya sekedar pemimpin militer, tetapi juga memiliki dimensi religius yang kuat, karena perjuangannya dikaitkan langsung dengan tujuan menegakkan keadilan dan mempersiapkan kemunculan Imam Mahdi. Perbedaan ini memiliki implikasi yang cukup besar dalam cara memahami realitas politik saat ini. Iran, sebagai negara dengan mayoritas penganut Syiah, memiliki tradisi keagamaan yang sangat dipengaruhi oleh konsep Imam Mahdi dan tanda-tanda kemunculannya. Dalam retorika politik dan keagamaan Iran, sering ditemukan rujukan kepada perjuangan melawan kezaliman dan penindasan yang dalam beberapa konteks dikaitkan dengan narasi eskatologis. Hal ini membuat sebagian pengamat melihat adanya kemungkinan bahwa konsep seperti Al-Khurasani memiliki resonansi tertentu dalam cara pandang ideologis Iran. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa tidak semua kalangan di Iran secara eksplisit mengklaim bahwa negara mereka atau pemimpinnya adalah representasi dari Al-Khurasani. Bahkan di kalangan ulama Syiah sendiri, terdapat kehati-hatian dalam mengaitkan tokoh atau negara tertentu dengan figur-figur eskatologis. Mereka menyadari bahwa klaim semacam itu dapat menimbulkan konsekuensi teologis dan politik yang besar, terutama jika ternyata tidak terbukti. Dalam konteks konflik dengan Amerika dan Israel, narasi keagamaan memang sering digunakan untuk memperkuat semangat perlawanan. Iran memposisikan dirinya sebagai kekuatan yang menentang dominasi Barat dan membela kelompok-kelompok yang dianggap tertindas, seperti dalam isu Palestina. Narasi ini, bagi sebagian orang, tampak sejalan dengan gambaran dalam hadis tentang kekuatan dari timur yang akan menghadapi kekuatan besar dunia. Namun, sekali lagi, kesamaan ini lebih bersifat simbolik daripada literal. Jika ditelaah lebih dalam, konflik antara Iran dengan Amerika dan Israel sebenarnya lebih didorong oleh faktor-faktor strategis yang sangat kompleks. Program nuklir Iran misalnya menjadi salah satu sumber ketegangan utama dengan Amerika dan sekutunya. Dari sudut pandang Iran, program tersebut merupakan bagian dari hak kedaulatan dan upaya untuk memperkuat pertahanan nasional. Sementara itu, Amerika dan Israel melihatnya sebagai ancaman yang dapat mengganggu keseimbangan kekuatan di kawasan. Selain itu, Iran juga memiliki jaringan pengaruh yang luas di Timur Tengah melalui hubungan dengan berbagai kelompok dan pemerintahan di kawasan. Hal ini membuatnya menjadi pemain penting dalam berbagai konflik regional seperti di Suriah, Irak, dan Lebanon. Dalam situasi ini, Iran tidak hanya berhadapan secara langsung dengan Amerika dan Israel, tetapi juga terlibat dalam konflik yang lebih luas dengan berbagai aktor lainnya. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak dapat disederhanakan hanya sebagai bagian dari nubuat akhir zaman. Menariknya, dalam sejarah Islam, wilayah Khurasan memang sering menjadi pusat perubahan besar. Dari wilayah ini, pernah muncul gerakan yang menggulingkan kekuasaan lama dan mendirikan kekuasaan baru, seperti yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Fakta sejarah ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Khurasan memiliki tempat khusus dalam literatur eskatologi. Ia bukan hanya simbol geografis, tetapi juga simbol perubahan dan kebangkitan. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa tidak setiap gerakan dari Khurasan memiliki dimensi eskatologis. Banyak di antaranya yang murni bersifat politik dan didorong oleh kepentingan duniawi. Oleh karena itu, mengaitkan setiap peristiwa yang berasal dari wilayah tersebut dengan nubuat akhir zaman merupakan pendekatan yang tidak selalu tepat. Diperlukan pemisahan yang jelas antara sejarah, simbol, dan keyakinan. Dalam kajian kontemporer, para akademisi sering menekankan pentingnya memahami bagaimana teks-teks keagamaan digunakan dalam konteks modern. Mereka melihat bahwa narasi tentang akhir zaman seringkali digunakan untuk memberikan legitimasi terhadap tindakan politik atau untuk membangun identitas kolektif. Dalam kasus Iran,
penggunaan simbol-simbol keagamaan dapat dilihat sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat posisi domestik dan regional. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa keyakinan keagamaan tidak memiliki peran sama sekali. Bagi banyak orang, keyakinan tersebut merupakan bagian penting dari cara mereka memahami dunia. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang diperlukan, yang dapat mengakui peran agama tanpa mengabaikan faktor-faktor lain yang juga berpengaruh. Jika ditarik lebih jauh, pembahasan tentang Al-Khurasani dan konflik Iran dengan Amerika dan Israel pada akhirnya membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar, yaitu bagaimana seharusnya umat Islam memahami tanda-tanda zaman. Apakah setiap konflik besar harus dilihat sebagai bagian dari skenario akhir zaman? Ataukah perlu ada batasan dalam melakukan penafsiran? Para ulama klasik cenderung memilih pendekatan yang hati-hati dengan menekankan bahwa tidak semua peristiwa dapat langsung dikaitkan dengan nubuat. Pendekatan ini tampaknya tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam menghadapi dunia yang semakin kompleks. Informasi yang begitu cepat menyebar seringkali membuat interpretasi berkembang tanpa kontrol yang memadai. Dalam situasi seperti ini, penting untuk kembali kepada prinsip-prinsip dasar dalam memahami teks keagamaan, yaitu dengan ilmu, kehati-hatian, dan keterbukaan terhadap berbagai kemungkinan. Dengan demikian, pembahasan tentang hubungan antara konflik Iran melawan Amerika dan Israel dengan konsep Al-Khurasani sebaiknya ditempatkan dalam kerangka yang proporsional. Ia dapat menjadi bahan refleksi dan kajian, tetapi tidak seharusnya dijadikan sebagai kesimpulan yang pasti. Realitas dunia tetap harus dipahami berdasarkan fakta dan analisis yang objektif, sementara teks keagamaan dipahami dengan metode yang benar. Melanjutkan pembahasan ini ke arah yang lebih dalam, menarik untuk melihat bagaimana peran media dan arus informasi global turut membentuk cara pandang masyarakat terhadap Iran, konfliknya dengan Amerika dan Israel, serta keterkaitannya dengan konsep-konsep eskatologis seperti Al-Khurasani. Dalam era digital saat ini, penyebaran informasi berlangsung sangat cepat, namun tidak selalu diiringi dengan kedalaman analisis atau ketepatan sumber. Akibatnya, narasi yang bersifat spekulatif seringkali menyebar lebih luas dibandingkan kajian ilmiah yang lebih berhati-hati. Di banyak platform, baik media sosial maupun situs berbagi video, sering ditemukan konten yang secara langsung mengaitkan Iran dengan Khurasan dan bahkan menyebut pemimpin tertentu sebagai Al-Khurasani. Narasi semacam ini biasanya disusun dengan menggabungkan potongan-potongan hadis, peta geografis, serta cuplikan berita konflik di Timur Tengah. Bagi orang yang tidak memiliki latar belakang ilmu hadis atau sejarah Islam yang memadai, narasi tersebut dapat terlihat meyakinkan, padahal seringkali mengandung penyederhanaan bahkan distorsi. Media Barat di sisi lain cenderung membingkai Iran dalam perspektif ancaman geopolitik, dengan fokus pada program nuklir, aktivitas militer, serta dukungannya terhadap kelompok-kelompok bersenjata di kawasan. Dalam narasi ini, aspek keagamaan Iran sering disebut, tetapi lebih sebagai faktor ideologis yang memperkuat sikap politiknya, bukan sebagai bagian dari keyakinan eskatologis yang kompleks. Perbedaan cara pandang ini menciptakan dua narasi yang berjalan paralel, yang masing-masing memiliki pengaruh terhadap audiensnya. Di dunia Islam sendiri, respons terhadap narasi tentang Al-Khurasani juga tidak seragam. Ada yang menerima dan bahkan menyebarkannya sebagai bagian dari dakwah atau pengingat akan akhir zaman. Tetapi ada pula yang secara tegas menolaknya karena dianggap tidak memiliki dasar yang kuat. Perbedaan ini mencerminkan keragaman dalam tradisi intelektual Islam, di mana tidak semua hal disepakati secara mutlak. Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana teks keagamaan dapat mengalami transformasi makna ketika masuk ke dalam konteks modern. Hadis yang pada awalnya disampaikan dalam konteks masyarakat tertentu dengan bahasa tertentu, kini ditafsirkan dalam kerangka global yang sangat berbeda.
Dalam proses ini, makna asli bisa saja bergeser atau bahkan berubah, tergantung pada siapa yang menafsirkannya dan untuk tujuan apa. Dalam konteks konflik Iran dengan Amerika dan Israel, penggunaan narasi keagamaan juga dapat dilihat sebagai bagian dari strategi komunikasi. Bagi Iran, menampilkan dirinya sebagai bagian dari perjuangan yang lebih besar dapat meningkatkan legitimasi di mata pendukungnya. Sementara itu, bagi pihak yang berseberangan, menyoroti aspek ideologis Iran dapat memperkuat argumen bahwa negara tersebut merupakan ancaman yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga ideologis. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa tidak semua tindakan Iran didorong oleh pertimbangan keagamaan. Seperti negara lain, Iran juga memiliki kepentingan nasional yang harus dijaga, termasuk keamanan, ekonomi, dan stabilitas internal. Dalam banyak kasus, keputusan politik yang diambil lebih dipengaruhi oleh kalkulasi strategis daripada interpretasi teks keagamaan. Jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, kecenderungan untuk mengaitkan konflik modern dengan nubuat akhir zaman bukan hanya terjadi di dunia Islam. Dalam tradisi lain pun, terdapat fenomena serupa, di mana peristiwa besar sering ditafsirkan sebagai bagian dari rencana ilahi. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk memahami dunia dalam kerangka yang lebih besar merupakan bagian dari pengalaman manusia secara umum. Namun, dalam tradisi Islam, terdapat penekanan yang kuat pada pentingnya ilmu dan kehati-hatian dalam memahami teks. Para ulama sepanjang sejarah telah mengembangkan metodologi yang ketat untuk menilai keabsahan hadis dan menafsirkan maknanya. Metodologi ini menjadi benteng agar umat tidak mudah terjebak dalam penafsiran yang keliru atau manipulatif. Dalam kaitannya dengan Al-Khurasani, pendekatan yang paling bijak adalah dengan melihatnya sebagai bagian dari khazanah keilmuan yang perlu dipelajari, bukan sebagai alat untuk menilai atau menghakimi peristiwa yang sedang berlangsung. Dengan cara ini, pembahasan tetap berada dalam koridor ilmiah dan tidak terjebak dalam spekulasi yang tidak produktif. Jika kita kembali kepada realitas konflik antara Iran, Amerika, dan Israel, maka terlihat bahwa dunia saat ini berada dalam kondisi yang sangat kompleks, di mana berbagai kepentingan saling bertabrakan. Konflik ini tidak hanya melibatkan tiga pihak tersebut, tetapi juga banyak negara lain yang memiliki kepentingan di kawasan Timur Tengah. Dalam situasi seperti ini, penyederhanaan menjadi sangat berbahaya karena dapat mengaburkan pemahaman dan mengarah pada kesimpulan yang salah. Oleh karena itu, mengaitkan konflik tersebut secara langsung dengan konsep Al-Khurasani sebaiknya dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika tidak ingin dikatakan, sebaiknya dihindari tanpa dasar yang kuat. Kajian keagamaan dan analisis politik seharusnya berjalan beriringan, bukan saling menggantikan. Dengan demikian, pemahaman yang dihasilkan dapat lebih utuh dan mendekati kenyataan. Pada akhirnya, pembahasan ini mengarah pada satu kesadaran penting, yaitu bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai dengan narasi yang kita harapkan. Teks keagamaan memberikan petunjuk dan peringatan, tetapi tidak selalu memberikan detail yang dapat langsung diterapkan pada setiap situasi. Disinilah peran akal dan ilmu menjadi sangat penting untuk menjembatani antara teks dan realitas. Dengan menjaga keseimbangan antara keyakinan dan rasionalitas, seseorang dapat memahami isu-isu seperti konflik Iran dan konsep Al-Khurasani dengan lebih jernih. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan, serta selalu terbuka terhadap kemungkinan bahwa pemahaman yang dimiliki saat ini mungkin belum sepenuhnya tepat. Melanjutkan alur pembahasan ini ke tahap yang lebih mendalam, penting untuk melihat bagaimana para ulama klasik memposisikan tanda-tanda besar akhir zaman secara keseluruhan, sehingga konsep Khurasan dan sosok Al-Khurasani tidak dipahami secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang lebih luas. Dalam banyak karya ulama terdahulu, pembahasan mengenai fitnah dan malhamah atau peperangan besar di akhir zaman disusun dalam urutan tertentu, meskipun urutan ini tidak selalu bersifat pasti dan seringkali terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Dalam karya-karya seperti An-Nihayah fi al-Fitan wa al-Malahim yang ditulis oleh Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa sebelum munculnya tanda-tanda besar, dunia akan dipenuhi oleh berbagai bentuk kekacauan, ketidakadilan, dan konflik yang meluas. Kondisi ini sering digambarkan sebagai masa di mana kebenaran menjadi kabur dan manusia terpecah dalam berbagai kelompok yang saling bertentangan.